Jadi tugasnya teman-teman selaku seller di Lazada itu yang paling penting adalah halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, saya doakan dalam keadaan sehat selalu. Oke, saya lagi jalan-jalan ini di belakang rumah ya, di kebun. Ini banyak suara-suara ayam ya, mudah-mudahan teman-teman masih bisa dengar suaranya saya. Oke, di sini saya mau cuma berbagi tips saja, tips simple ya untuk teman-teman yang seller baru di Lazada ya. Jadi saya tadi ini sempat baca berita baca berita ya, baca di grup ya. Ada yang tanya udah 3 bulan jualan tapi sepi ya, belum ada penjualan gitu. Nah, setelah dicek dan kebetulan di grup tadi bukan grupnya saya ya, grup Lazada yang ada di Facebook Lazada Club. Di gambar yang diupload tadi, di screenshotnya tidak ada pengunjung ya. Jadi tugasnya teman-teman selaku seller di Lazada itu yang paling penting adalah tugas awalnya mendatangkan traffic dulu. Jadi saya ulangi, tugas awalnya mendatangkan traffic ya. Jadi kalau tidak ada trafficnya ya bisa jadi nggak ada yang beli gitu loh. Kenapa? Yang singgah aja nggak ada. Jadi ibaratnya teman-teman punya toko offline gitu ya, punya gedung tapi nggak ada yang mengunjungi. Nah, kalau yang berkunjung saja nggak ada, apalagi yang beli, kan logikanya gitu. Kalau yang singgah saja nggak ada, apalagi yang beli. Nah, bagaimana biar ada yang singgah? Satu, teman-teman ya, teman-teman berarti produknya harus bisa ditemukan. Nah, biar bisa ditemukan berarti harus dioptimasi di mana? Di kata kunci produk. Karena apa? Misalnya nih ya, nih ada yang tahu ini tanaman apa? Oke, ini tanaman jati, ini bibit jati gitu ya. Ini harus bisa ditemukan pakai kata kunci apa? Mungkin pakai kata kunci bibit jati murah, bibit jati model terbaru 2021 gitu. Nah, kalau nggak bisa ditemukan, maka bibit jati ini ya nggak akan ada yang mengunjungi gitu. Kalau nggak dikunjungi berarti nggak akan ada penjualan. Nah, jadi yang pertama teman-teman optimasi di judul produk. Selain itu teman-teman sebenarnya bisa iklan pakai kata kunci pencarian atau iklan pencarian bersponsor ya. Tetapi saya nggak nyaranin kalau teman-teman memang masih baru sekali, masih terlalu awam atau baru buka toko ya. Karena ketika teman-teman apalagi salah set itu bisa jadi teman-teman malah boncos. Karena kemarin banyak yang set iklan pencarian bersponsor, total omset penjualannya itu 500.000 tapi pengeluarannya lebih. Akhirnya sampai 3 minggu itu malah minus 800.000 itu ada. Kemudian yang kedua, selain kata kunci, nah teman-teman bisa memisahkan kategori atau memisahkan variasinya ya. Sorry, bukan kategori tetapi variasi. Jadi kalau misalnya teman-teman jualan fashion ya, kemarin ada yang disuruh ngeliatin tokonya, bahwa saya lihat tokonya itu jualan sandal. Tetapi sandalnya ada beberapa macam ya, ada beberapa macam warna, itu dijadikan satu. Padahal kalau kategori fashion itu biasanya bisa 2-3 variasi. Yang pertama, kalau kayak sandal minimal variasi dari segi warna. Kemudian variasi dari segi ukuran. Belum lagi variasi dari segi model motif gitu ya. Bisa jadi warna sama, motif beda, model beda kayak gitu. Nah, jadi tentunya teman-teman harus bisa memecah logikanya gini teman-teman ya. Ini di belakang saya ada kayu ya, ada kayu. Nah, kalau teman-teman cuma memisahkan antara kayu bulat, kayu gelondongan dengan kayu yang kecil-kecil ini yang sudah sudah dipangkas ini ya. Ini saya nyebutnya, orang Jawa bilang ini sebetan ya. Teman-teman hanya pisah 2 berarti hanya jadi 2 produk. Jadi hanya ada 2 produk. Tetapi kalau teman-teman bisa memisahkan ini ukuran ini ukuran sedang misalnya. Kemudian yang ini ukuran kecil, yang ini ukuran kecil, yang ini ukuran besar, ini besar lagi gitu. Jadi nanti akan ada beberapa produk. Nah, nanti kalau misalnya
kayak saya jualan sandal, nanti teman-teman bisa cek ya, yang belum cek tokonya saya. Ada satu seri namanya itu seri sandal WR ya. Itu yang paling murah di tokonya saya. Itu punya 10 warna dan punya 6. Nah, itu kalau saya upload masing-masing, minimal kalau saya upload dari segi warnanya saja itu akan bisa punya 10 produk ya. Ketika saya satukan, bisa jadi saja sebenarnya cuma satu. Berarti di satu produk tadi punya 10 warna, punya 6 ukuran. Tetapi minimal teman-teman harus upload jadi berapa? Jadi 6. Jadi 6 itu jadi 10 berdasarkan warnanya. Atau di beberapa marketplace itu kayak ada JDID, dia nguploadnya berdasarkan ukuran gitu. Jadi sandal ini ya, sandal nomor 44 gitu. Ukurannya nanti ada 10, bisa juga kayak gitu. Jadi akan ada nanti 6 produk. Jadi teman-teman harus pecah, bukan cuma satu produk aja. Dan jangan, kalau untuk fashion ya, untuk fashion saran saya jangan dicampur ya. Apalagi warna random, acak gitu ya. Saya sendiri selaku pembeli, kalau misalnya saya mau beli baju kayak gini ya, warna diacak. Nah, saya nggak mau. Kenapa? Nggak semua warna cocok dengan saya, atau nggak semua warna saya sukai gitu loh. Saya cuma suka warna-warna misalnya merah, hitam, putih, boleh lah, biru. Saya sendiri nggak suka misalnya warna kuning, warna pink, warna ungu gitu kan. Jadi kayak gitu teman-teman. Dan terakhir teman-teman ya, kalau teman-teman belum punya traffic, teman-teman bisa share produknya teman-teman di sosial media, di Facebook misalnya, di Instagram. Kalau di Facebook sebenarnya alangkah bagusnya kalau teman-teman gabung di grup-grup jual beli ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lokasinya di Jakarta, nah teman-teman bisa gabung. Kalau di Jakarta itu biasanya banyak grupnya ya, grup jual beli Jakarta. Itu ada yang open anggota, ada yang close gitu ya, tergantung grupnya ya. Dan sebenarnya kalau teman-teman share dalam satu hari itu, yang penting berjeda dalam satu hari 2-3 kali aja, saya yakin bisa kok. Jadi kalau teman-teman share misalnya satu produk di satu grup dalam satu waktu, misalnya 10 grup ya. Kalau satu hari teman-teman share 2, berarti dalam satu hari teman-teman udah nyebarin ke berapa itu ya? 2 kali 10 berarti 20. Kalau misalnya satu grup itu anggotanya ada 1000, berarti sudah berapa? 10.000 orang. Itu kalau ada yang nyantol 10 aja itu udah lumayan, atau 5 aja udah lumayan. Karena apa? Gratis. Oke, jadi itu teman-teman, jika teman-teman yang memang baru bergabung jadi seller di Lazada, saran saya dioptimasi dulu di kata kunci. Kemudian teman-teman bisa iklan, tapi saya belum nyaranin. Kemudian pecah variasinya itu berarti teman-teman bisa buat dengan judul yang berbeda lagi. Jadi kalau variasinya dipecah, jangan judulnya sama. Kenapa? Kalau judulnya sama, kalau kata kuncinya nggak ketemu, ya berarti mau teman-teman upload 10 ya nggak akan ketemu gitu. Jadi kata kuncinya dibedakan. Dan terakhir tadi teman-teman share di sosial media. Jadi ada 4 ya kurang lebih yang teman-teman bisa lakukan. Dan ini versi gratisan. Kalau yang kedua tadi itu berbayar, tapi saya nggak saranin sih. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan video di hutan ini bisa membantu ya. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman share aja di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa bantu. Kalau ada yang salah silahkan dikoreksi aja. Kita bertemu di video berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.